Siapa di sini yang pernah naik pesawat terbang? Yang pernah lihat pesawat terbang? Yang sering dipakai untuk penerbangan komersial kan rata-rata pakai Boeing 737 seri 800 New Generation. Ternyata saya baru tahu beberapa tahun yang lalu, untuk dia bisa mendarat di sebuah landasan Boeing 737 seri 800 600 sampai 800 itu perlu landasan pacu sekitar 2,2 km panjang landasannya. Makanya dia kalau misalkan turunnya di landasan yang kurang dari itu biasanya pas turun itu karena landasannya terlalu pendek. Apa yang terjadi kalau misalkan landasannya pendek? Bahaya. Ternyata ada aturannya, pada titik 1,5 km dari jarak dia pertama kali ngegas, itu kecepatan pesawat minimal harus mencapai 267 km per jam. Berapa? Apa yang terjadi kalau kecepatan di titik 1,5 km itu yang tercapai hanya 265? Kurang berapa persen? 2%. Ya segitulah. Sedikit banget kan kurangnya. Tapi apa yang terjadi kalau pesawat di titik itu tidak mencapai kecepatan yang seharusnya? Bisa terbang? Bisa terbang? Enggak. Yang terjadi bisa jadi kecelakaan. Ternyata kalau nggak tercukupi 100% bisa jadi celaka. Yang celaka itu berapa persen? Setengahnya? Enggak, 0. Nah, ternyata proses hijrah kita juga demikian. Banyak orang mengatakan, ya udah Ustaz, kan cukup ini dulu deh, ya kan? Lalu kita beranggapan bahwa hijrah kita sudah cukup. Padahal enggak, dikasih ampun ketika Ibnu Rajab mengatakan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kita ternyata masih setengah-setengah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kita sudah hijrah atau belum sebenarnya? Belum. Makanya hijrah kita pun harus 100%, 100%. Maka Islam itu sempurna mengatur kita. Maka itu pula yang harus kita ambil sepenuhnya. Maka hijrah kita harus total. Gak usah setengah-setengah. Kalau setengah-setengah surganya juga gak dapat. Setengah-setengah enak aja, gak dapat. Coba Islam itu mengatur hubungan kita dengan Bikhalid, dengan Rabb kita, dengan Allah SWT dalam masalah akidah dan ibadah. Maka ibadah kita harus sempurna, akidah kita harus sempurna. Setuju? Tapi gak cukup itu, Islam juga mengatur urusan kita dengan diri kita, dalam urusan pakaian, makanan, minuman, akhlak. Maka seorang muslim harus sempurna juga akhlaknya. Makanannya harus terjaga, minumnya harus terjaga. Ketika Anda minum, Anda makan, harus ditanya dulu, ini halal atau enggak. Ada belanja di supermarket ini, lihat. Jangan sembarangan makan dan minum, lihat. Ini halal enggak? Anak saya kalau ke supermarket mau belanja, lihat dulu. Abi nggak halal, balikin. Abi nggak halal, balikin. Giliran beli gorengan, tapi ada halalnya enggak? Enggak ada. Maka itu sempurna kita. Nah, dalam urusan dua hal ini kita ya insya Allah lah kita mengusahakan. Tapi ini ada yang ketiga, kira-kira apa? Urusan kita dengan. Nah, yang lebih banyak itu dalam urusan muamalah. Contoh nih, urusan politik Islamnya, ekonomi Islamnya, pergaulan Islamnya, pendidikan Islamnya, macam-macam. Dalam masalah hukumannya, ada hudud, ada jinayat, ada takjir, ada mukhalafat. Istilahnya juga aneh. Ya kan? Betapa banyak kita kayaknya udah pede gitu kan? Kita sudah beramal dengan amalan Islam, ya ternyata masih banyak yang lain. Pendidikannya nggak Islami, di rumah tangganya nggak Islami, ngatur bisnisnya nggak Islami, kerjanya nggak Islam, macam-macam. Sehingga kalau begitu sempurnakah hijrah kita? Maka bagaimana mungkin Allah menghadiahkan surga bagi orang yang bertakwa? Tadi itu yang dibaca oleh imam sholat kita, surah apa tuh? An-Naba di rakaat yang kedua, imam mengatakan membaca
Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu yang mendapatkan mafaza, keberuntungan, yaitu sorga. Tapi bukan yang setengah-setengah, karena di akhirat gak ada setengah sorga setengah neraka. Enggak.